وشفيعنا ونور قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي والصحبي وآلي أما بعد. Sama kita muliakan dan kita hormati segenap DKM Masjid Jami' Ar-Rahman. Hadir bersama kita Bapak Haji Zaini Diin yang kita doakan panjang umur, sehat afiat dan dijauhkan dari segala penyakit zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap jamaah salat zuhur Masjid Jami' Ar-Rahman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita masih bisa untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah dalam keadaan berpuasa, dan pada siang hari ini kita telah berada di hari yang ke-21 insyaallah. Tinggal beberapa hari ke depan kita akan kehilangan atau ditinggalkan daripada bulan suci Ramadan ini, yang mana mereka itu para salaf, para orang-orang saleh terdahulu, mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dari 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Mereka meminta agar disampaikan kepada bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat afiat. 6 bulan. Jadi persiapannya bukan dari bulan Rajab Sya'ban, tapi dari 6 bulan sebelumnya. Kemudian ketika mendapati bulan suci Ramadan dan melewati bulan suci Ramadan, masuk bulan Syawal, itu beliau-beliau mereka para aslafun salih, mereka berdoa, meratap sekaligus bermunajat kepada Allah selama 6 bulan, berharap agar amal ibadah di bulan suci Ramadan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka bersamaan dengan amal yang luar biasa, ibadah yang tak tertandingi, perbuatan baik yang begitu banyak, tapi mereka tetap tidak merasa bahwasanya amal-amal yang mereka lakukan itu adalah amal yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka mengatakan, kalau nggak salah Syekh Abu Bakar bin Salim atau Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Segaf Mauladawilah, itu beliau mengatakan bahwasanya seandainya bacaan satu tasbihku subhanallah, itu satu bacaan tasbihku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan aku tahu itu, maka niscaya aku akan bersyukur kepada Allah dengan aku akan memberi makan penduduk Tarim seluruhnya selama 1 minggu. Ini kalau beliau tahu bacaan subhanallahnya yang satu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memang para salaf, orang-orang saleh terdahulu, mereka enggak merasa yakin bahwasanya amalnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rangkaian amal ibadah kita mulai dari hari pertama, malam pertama bulan suci Ramadan, di hari pertama sampai di hari ke-21 ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diganjar pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita umatnya minadz zulumati ilan nur, minal akhlaqil fasidah ilal akhlaqil karimah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan daripada kajian kita yang lalu, ini kita berada di Al-Majlisus Sadis fi Wada'i Ramadan. Pengajian ke-6 tentang perpisahan dengan bulan suci Ramadan. Dan ini adalah majlis yang terakhir, majlis ke-6. Majlis yang terakhir, setelahnya hanya tinggal hadis musalsal yang kita ambil barokah dari kitab, dari risalah ini, kitab kecil ini, yaitu Fawatihatus Syahri Ramadan Al-Mu'azzam, dari kitabnya Imam Ibn Rajab Lataiful Ma'arif. Jadi memang ini kitab kecil, risalah kecil tentang hadis-hadis mengenai bulan suci Ramadan. Alhamdulillah kita selesai. Beberapa saat lagi akan kita selesaikan, kita khatamkan ini kitab. Insyaallah kita bisa mendapatkan keberkahan dari kitab ini, karena yang dibaca adalah hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Disebutkan di sini riwayat daripada Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari hadisnya Sayyidina Abu Hurairah. Ini Sayyidina Abu Hurairah, nama aslinya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Abu Hurairah disebut Abu Hurairah, ayahnya kucing. Artinya beliau ini sangat cinta kepada kucing. Jadi kucingnya itu ditaruh di ini apa namanya nih, lengannya, lengan bajunya itu masuk di sini. Di Nabi seringkali melihat Abu Hurairah membawa kucing di dalam sininya dan agak lebar pergelangan tangannya itu, sehingga Nabi juluki Abdurrahman bin Sakhr dengan Abu Hurairah. Beberapa tahun yang lalu ada masjidnya tuh, Masjid Abu Hurairah, atau biasanya sebutnya Masjid Kucing, dari Masjidil Haram ke arah Ma'la, ke arah perkuburan Ma'la, perkuburan para sahabat dan juga istrinya Nabi di situ, Sayyidah Khadijah. Ke arah situ, sebelumnya Pasar Seng atau setelahnya Pasar Seng, di situ ada namanya Masjid Kucing kalau orang Indonesia sebutnya, atau masjidnya Abu Hurairah. Cuman udah dibongkar semuanya karena perluasan Masjidil Haram. Pasar Sengnya udah dibongkar, masjidnya juga udah dibongkar untuk perluasan daripada Masjidil Haram. Hanya diberi tanda sedikit aja bahwasanya di situ pernah ada Masjid Abu Hurairah, ada Pasar Seng dan masjid-masjid yang lainnya. Di arah situ juga ada bekas rumahnya Sayyidah Khadijah, begitu. Nah, ini Sayyidina Abu Hurairah termasuk sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, minal muksirin, termasuk daripada sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Kenapa? Sebab beliau ini tinggalnya di belakang rumahnya Nabi, Ashabus Suffah. Orang-orang yang tinggal di samping rumahnya Nabi, belakang rumahnya Nabi, yang kehidupannya ditanggung sama Nabi. Barang Nabi makan, mereka makan. Nabi nggak makan, mereka juga nggak makan. Ada beberapa orang. Nah, sekarang di belakang kuburannya Nabi, makamnya Nabi itu, kalau kita ziarah dari depan, arah depan, namanya muwajahah. Di baliknya, di belakangnya, di situ ada kayak model balai. Nah, di situ tempat tinggalnya para ashabus suffah, di Sayyidina Abu Hurairah dan kawan-kawan. Begitu Sayyidina Abu Hurairah. Itu pernah Nabi SAW dalam satu saat ada yang ngasih susu. Nabi Muhammad ada yang kasih susu.
Abu Hurairah dan Nabi Muhammad, dan kalau nggak salah ada satu lagi sahabat bertiga atau berdua dengan Abu Hurairah. Begitu Nabi Muhammad ini lagi aus-ausnya, lagi lapar-laparnya, dapat susu, alhamdulillah nih. Mudah-mudahan bisa mengganjal daripada rasa lapar. Ternyata itu susu hanya cukup untuk 2 orang, 2 atau 3 orang begitu. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah merasa ini hanya cukup untuk 3 orang. Namun Nabi Muhammad SAW seperti kebiasaannya, beliau ini nggak bisa untuk menyantap sesuatu kecuali ngajak sahabat-sahabat yang lain. Sehingga Abu Hurairah disuruh panggil sekumpulan sahabat yang agak jauh, disuruh panggil, itu kurang lebih jumlahnya 70 orang. Jumlahnya 70 orang disuruh panggil oleh Nabi Muhammad untuk ikut minum susu. Datang ini sahabat yang 70, ini Abu Hurairah dalam hatinya, ini rasa-rasanya saya gak bakal kebagian nih. Orang ini susu cuman untuk 3 atau 2 orang, tapi yang datang puluhan orang. Maka Nabi Muhammad SAW meletakkan jarinya, menuangkan satu demi satu sahabat seluruhnya. Abu Hurairah belakangan. Oh udah gak bakal kebagian deh hitungannya nih Abu Hurairah. Akhirnya diminum satu-satu sampai orang terakhir Sayyidina Abu Hurairah disuruh minum juga. Suruh minum. Selesai dia sama Nabi, suruh minum lagi. Selesai dia, suruh minum lagi. Sampai kata Sayyidina Abu Hurairah, saya enggak mendapati maslak, saya enggak dapati jalur lagi buat masukin susu, saking kenyangnya. Saking kenyangnya. Ini cukup minuman susu yang sedikit cukup untuk puluhan orang. Dan baru setelah Sayyidina Abu Hurairah selesai minum, merasa sangat kenyang, baru Nabi Muhammad SAW minum paling terakhir. Dan Nabi Muhammad SAW mukjizatnya sekaligus akhlaknya Nabi Muhammad, minumnya paling terakhir setelah sisa daripada sahabat-sahabatnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi SAW yang berbunyi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, ini hadis kita udah hafal, udah udah familiar. Siapa orang yang puasa Ramadan dengan keimanan yang kuat, dengan rasa iman dan juga pengharapan pahala dari Allah, ikhlas, maka dosa-dosa yang telah lampau pasti diampuni oleh Allah. Begitupun orang yang mendapati malam Lailatul Qadar, dia ibadah di malam tersebut karena iman dan mengharap pahala, hanya mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya dia pun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dosa-dosa ini diampunkan oleh Allah. Nah, ulama beda pendapat, ini dosa yang besar atau dosa yang kecil. Bagian ulama mengatakan ini adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil yang pasti diampunkan oleh Allah. Adapun dosa besar itu adalah perlu yang namanya taubatan nasuha, taubat yang sungguh-sungguh dengan syaratnya yang 3 atau yang 4 ditambahkan sama ulamanya. Apa itu syaratnya taubat? Istighfar? Bukan. Sholat taubat? Bukan. Istighfar dan sholat taubat hanya istilahnya penghias dan penyempurna dari taubat yang sesungguhnya. Kita punya guru tuh Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Habib Umar adalah sama murid daripada Habib Zaid bin Ibrahim Smith juga, sekaligus peripian, sama-sama mantunya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Jadi kalau orang bilangnya peripian apa, sama-sama mantu begitu. Habib Umar bilang al-istighfaru yunazziful dzunub, yunazziful qulub min asari dzunub.
Istighfar itu adalah pembersih hati. Pembersih hati dari sisa-sisa dosa. Kita udah tobat, ada sisanya di hati, najisnya daripada dosa, kotoran daripada dosa, itu dibersihkan dengan istighfar. Karena memang Nabi Muhammad SAW menyebutkan di dalam hadisnya, juga disebutkan oleh Imam Haddad di dalam kitabnya Nasihatun Diniyah, bahwasanya orang tuh kalau bikin dosa, satu dosa dia kerjakan, maka satu titik hitam di dalam hatinya. Bikin dosa lagi, titik hitam lagi di hatinya. Makin banyak dosa yang dia kerjakan tanpa dia imbangi dengan taubat, maka hatinya akan semakin gelap. Bal rana ala qulubihim. Di Al-Quran juga ditegaskan tuh, hatinya udah kotor, gelap. Begitu. Nah, bahayanya kalau udah gelap, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Ini bahayanya kalau udah sampai gelap, Allah cap itu hati sebagai hati yang mati, sehingga dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Sebab apa? Sebab sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka dinasehatin atau tidak dinasehatin nggak ada pengaruhnya. Dinasehatin nggak bisa, dinasehatin melawan, dinasehatin tidak terima, begitu. Bahkan ini guru-guru kita selalu menyampaikan, paling busuknya orang, paling jahatnya orang adalah orang yang ketika dinasehatin nggak terima. Begitu. Ketika dinasehatin dia tidak terima. Jadi ini istighfar adalah pembersih hati daripada sisa dosa. Terus taubat syaratnya apa ya? Taubat syaratnya yang pertama adalah nadam, penyesalan yang sejati. Nyesal, hatinya benar-benar nyesal dari lubuk hati yang paling dalam. Penyesalan pertama adalah penyesalan. Sayyidina Adam ketika terusir daripada surga, yang pertama beliau lakukan adalah menyesal atas apa yang terjadi. Ini Sayyidina Adam. Kemudian yang kedua adalah meninggalkan dosa tersebut. Al-igla, meninggalkan dosa tersebut sama sekali. Jadi dia nyesal, dia tinggalin itu dosa. Kita ambil contoh dosa besar, misalnya main judi. Dia nyesal bukannya dia masih main judi juga, tapi dia nyesal itu judi dia tinggalin. Dia tinggalin seluruhnya, semuanya. Terus yang ketiga adalah al-azam, bertekad untuk tidak kembali kepada maksiat tersebut. Ini tiga. Tiga ini syarat taubat nasuha. Sebagian ulama tambahin, itu taubatnya sebelum terbenamnya matahari, di hari dia maksiat tersebut. Ini yang keempat. Kalau ulama sebagian menambahkan, tapi yang paling inti adalah tiga itu: nyesal, ninggalin dosa, dan juga bertekad tidak akan kembali melakukan maksiat tersebut, dosa tersebut. Ini adalah syaratnya taubat nasuha. Nah, kalau udah taubat nasuha, berharap mudah-mudahan diterima sama Allah taubatnya. Begitu. Baru banyak-banyak istighfar, sholat taubat, berbuat baik. Karena Nabi ajarin apa? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Iringi perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Tamhuha, agar perbuatan baik itu menghapus daripada perbuatan burukmu. Begitu. Jadi taubatan nasuha. Harus banyak istighfar, banyak berbuat baik. Ini adalah syaratnya taubat. Kalau dosa-dosa kecil bisa terhapus dengan berpuasa, wudu dengan wudu yang sempurna, begitu bisa terhapus dengan hal-hal yang semacam itu. Ini orang yang puasa imanan wahtisaban. Imanan wahtisaban.
Maka orang yang berpuasa ini sangat beruntung mereka di hari fitir, di hari raya Idul Fitri. Itu mereka bahkan sebagian ulama menyebutkan Yaumul Jawaiz, hari-hari bagi-bagi hadiah, bagi-bagi pahala, begitu. Bagi-bagi pahala. Sebab pada prinsipnya seseorang kalau habis kerja pasti ada gajinya. Nah, kita habis bekerja di hadapan Allah Subhanahu wa taala, puasa di siang hari, malamnya qiyamul lail, maka selesai itu semuanya akan dihitung, pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir daripada bulan suci Ramadan. Namun yang mesti kita perhatikan adalah di situ Nabi mengatakan imanan wahtisaban, baik yang puasa ataupun yang qiyamul lail, yang sholat malam, itu adalah harus dilandasi atas dasar imanan wahtisaban, karena atas dasar keimanan dan juga hanya karena Allah. Karena itu Sayyidina Ali bilang, kamu kalau beribadah itu kunu liqabulil amal asyadda ihtimaman minkum bil amal. Jadi perhatian kita itu seharusnya lebih fokus kepada amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gimana ya amal yang diterima? Dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya Allah Subhanahu wa taala bilang di dalam Al-Qur'an, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Allah hanya menerima amalan-amalan orang dari orang yang bertakwa. Maksudnya gimana bertakwa nih? Bertakwa itu orang yang bertakwa melakukan apapun hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhlas. Amal itu harus dilandasi atas dasar ikhlas. Sebagaimana yang sudah Al-Fagir sampaikan beberapa saat yang lalu, sesuatu yang paling jarang naik ke langit adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas ini sulit. Dan ikhlas ini adanya di hati, bukan di tampilan, bukan fashion, bukan zahir, tapi ikhlas adanya di dalam hati. Ikhlas itu apa? Simple. Ikhlas itu melakukan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal harus dengan ilmu. Kita beribadah harus dengan ilmu. Namun amal dengan ilmu itu tidak ada gunanya. Ilmu gak ada gunanya. Amal ibadah juga gak ada gunanya kecuali dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ulama katakan, Sayyidina Imam Hudzaifah Al-Mur'ashi, beliau katakan ikhlas itu adalah istiwa'u af'alil abdi fi zahir wal batin. Samanya perbuatan amal soleh seorang hamba baik di depan halayak banyak ataupun ketika sendirian, nggak berubah. Amalnya dia depan orang nggak berubah, di belakang orang nggak ada orang, sepi pun tidak berubah. Kalau ada perubahan di hadapan orang, sholat rawatibnya dikerjakan. Kalau nggak ada orang, nggak sholat rawatib, qobliyah ba'diyah, maka ini orang sholat rawatib kurang ikhlas. Begitu. Di depan orang berani sedekah, di belakang orang nggak ada sedekah-sedekahnya.
Nah, berarti ini sedekahnya dia terlihat berpotensi kurang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau Sayyidina Fudail bin Iyad, orang ulama besar, beliau katakan tarkul amal li ajli nas riya wal amal li ajli nas syirik wal ikhlas ay yu'afiyakallah minhuma. Kata Sayyidina Fudail bin Iyad, kamu beramal karena meninggalkan amal, kamu nggak mau beramal. Saya nggak sholat di masjid deh karena manusia, karena nggak enak nanti saya dibilangnya riya lagi. Itu meninggalkan amalnya kita adalah riya. Dan beramal untuk manusia adalah syirik, kata Sayyidina Fudail bin Iyad. Yang selamat gimana? Yang selamat adalah kamu diselamatkan oleh Allah dari keduanya ini. Artinya ibadah, ada orang, nggak ada orang, tetap nggak ada pengaruh sama sekali, nggak ada efeknya di depan orang, nggak ada efeknya di belakang orang, nggak ada efeknya, tetap sama amal ibadahnya. Itu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad juga berkomentar tentang tarkul amal li ajlin nasriya. Kok ninggalin amal, kita nggak beramal di depan manusia karena kita khawatir kita dianggap riya, dianggapnya malah riya. Padahal kita menghindari riya, nggak mau beramal depan orang. Saya nggak mau sedekah karena banyak orang. Begitu. Kok itu malah dibilang riya? Padahal itu kan saya mau menghindari riya, makanya saya nggak mau sedekah depan orang. Itu Imam Haddad bilang bahwasanya hal yang demikian itu adalah penggagas daripada tujuan syaitan. Dia malah mengiyakan daripada proyeknya syaitan. Gimana proyeknya syaitan? Tujuannya syaitan adalah agar amalnya seseorang menjadi batal karena riya. Artinya nih orang biar gak beramal sekalian. Begitu. Kalau dia beramal dengan riya, amalnya gak ada apa-apanya, gak ada pahalanya. Maka dengan dia meninggalkan amal, berarti dia mengiyakan daripada tujuan syaitan, yaitu biar umat Bani Adam ini gak punya amal, gak beramal soleh, gak berbuat baik. Begitu. Makanya tarkul amal li ajli nas riya. Begitu. Meninggalkan amal karena manusia adalah riya, karena dia benar-benar malah ninggalin amal seluruhnya, malah nggak sedekah sama sekali, malah nggak sholat berjamaah sama sekali. Begitu. Dan memang itu adalah tujuan syaitan, biar kita nggak sholat berjamaah, biar kita nggak sedekah, biar kita nggak berbuat amal ibadah. Begitu. Terus lagi Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, beliau sampaikan, man qaddama al-ikhlas 'ala al-amal ma tayassar lahu al-amal. Kata Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas ngajarin kita bagaimana metode kita untuk beramal. Kata beliau, kita kalau memprioritaskan keikhlasan dalam beramal, mesti ikhlas dulu baru beramal. Begitu. Kalau kita modelnya begitu, kita nggak bakal beramal. Karena nyari ikhlas itu susah. Nyari ikhlasnya itu sulit, nggak gampang. Kalau nunggu, ntar aja nunggu ikhlas saya baru sholat berjamaah. Nunggu ikhlas baru nutup aurat yang perempuan. Baru ikhlas, baru sodakoh nanti. Kalau udah ikhlas baru sodakoh. Saya takut riak sodakoh ini. Nah, kalau modelnya begitu, maka kita nggak bakal sodakoh, nggak bakal jadi-jadi mau sodakoh, nggak bakal jadi-jadi mau sholat berjamaah di masjid, nggak bakal jadi-jadi. Namun kata beliau, wal yabda bil amal, mulai aja udah beramal, mulain aja amal. Mau sholat berjamaah niat, udah mulain aja beramal sholat berjamaah. Ntar orang katakan cuman pamer, cuman riya, orang katakan itu, atau perasaan kita merasa bangga dengan sholatnya kita, pengen dipuji segala macam, itu
nanti sambil kita beramal, sambil kita berusaha untuk menghilangkan itu. Sebab kalau nggak dimulai amal, kalau nggak dimulai itu yang namanya ibadah, kita nggak bakal kerjain lama-lama begitu. Nungguin ikhlas, nggak ikhlas, akhirnya nggak dimulai-mulai. Mau sedekah nggak dimulai-mulai, akhirnya nggak pernah sedekah sama sekali. Mau ibadah haji nggak dimulai-mulai, akhirnya nggak berangkat. Kaya raya, duit banyak, dia bisa setiap tahun ibadah haji, tapi nggak berangkat haji, katanya takut riya, takut belum ketemu ikhlasnya, nggak bakal berangkat ibadah haji. Jadi bahaya orang yang mampu meninggalkan ibadah haji, dikhawatirkan matinya dalam keadaan su'ul khatimah, waliyadzubillah, summa na'udzubillah. Makanya tuh orang yang mencari kesempurnaan dalam amal ibadahnya, amal saya mesti sempurna, mesti tepat pada sasaran sedekahnya, mesti ikhlas, cari kesempurnaan dalam dirinya, maka dia itu akan sulit untuk beramal. Kalau dia mencari kesempurnaan dalam dirinya, dalam ibadah pada dirinya. Orang cari kesempurnaan dalam ibadah, saya kalau sholat berjamaah mesti yang sempurna nih, mesti ada ikhlasnya, mesti ini, segala macamnya. Yang kayak begitu bakal sulit sholat berjamaah. Pasti nggak dimulai-mulai itu sholat berjamaah. Tahun depan aja deh, tahun ini belum. Tahun depan aja deh, tahun ini belum. Terus setiap tahun alasannya begitu aja. Pada prinsipnya sampai mati dia nggak sholat berjamaah di masjid. Begitu. Terus kalau dia cari kesempurnaan dari orang, dia perhatiin orang ini kurang sempurna, kurang ikhlas, diperhatiin orang. Nah kalau modelnya begini, maka dia akan menganggap orang lain semuanya lebih rendah dari dirinya, merasanya jadi sombong. Maka udah, ibda binafsika, mulai beramal. Jangan tunggu amal itu kita tunggu ikhlas, jangan tunggu. Mulai aja udah, ikhlas nanti belakangan sambil belajar. Itu tahu nggak Imam Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi, beliau disebutkan bahwasanya beliau dengan saudaranya sama-sama mau menuntut ilmu keluar dari kampungnya. Beliau ketika menuntut ilmu di satu tempat itu, beliau tidak menuntut di tempat itu kecuali karena pengen dapat makanan di tempat itu. Karena di tempat itu dikasih makan, belajar di situ dikasih makan gratis, begitu. Karena dari saking susahnya kehidupan beliau dan keluarga, cari tempat belajar yang di situ adalah untuk sekalian dapat makan, bisa dapat makan sehari-hari. Awalnya nuntut ilmunya begitu, tapi setelah beliau menuntut ilmu, merasakan lezatnya ilmu, nikmatnya orang menuntut ilmu, kelezatan orang menuntut ilmu, maka dia tinggalkan seluruh daripada tujuan-tujuan jeleknya, sehingga menuntut ilmunya menjadi ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhlas itu perlu dilatih juga. Ikhlas perlu dilatih. Kadang-kadang ikhlas itu harus dilatih. Sebagian ulama katakan, mau tahu orang ikhlas itu gimana? Kita buat introspeksi diri kita. Orang ikhlas itu dia selalu menyembunyikan kebaikannya sebagaimana dia menyembunyikan keburukannya. Gak suka pamer dengan kebaikan-kebaikannya. Ini hanya tanda-tanda, salah satu tanda-tanda keikhlasan, begitu. Walhasil keikhlasan itu adalah perlu yang namanya dilatih. Keikhlasan itu adalah perlu yang namanya dilatih. Pernah ada yang datang kepada Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ada datang seseorang, Habib, saya mau bangun masjid. Saya mau bangun masjid, Habib. Kebetulan alhamdulillah saya ada rezeki mau bangun masjid. Maka kata Imam Haddad, oh ya bagus, boleh. Sekarang gini, gimana kalau masjid yang kamu ingin bangun itu masjidnya biar kasih orang itu yang ngurusin. Jadi atas nama dia. Itu masjid namanya atas nama dia.
nama kamu nggak ada sama sekali di situ. Kata ini orang, kalau begitu Habib, rasa-rasanya susah kita. Saya kepengen juga biar ada nama saya di situ, minimal ada saya ikut berkecimpung atau nama saya disebut di dalam masjid itu, Masjid Fulan bin Fulan. Biar keluarga saya tahu, biar ini tahu segala macam. Kata beliau, kata ini orang begitu. Akhirnya kata Imam Haddad, alas ente pulang aja, nggak usah bangun masjid. Pilih ibadah yang lain aja. Karena sayang-sayang, duit banyak-banyak, habis biaya besar, bangun masjid, tapi nggak akan ada pahalanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ada lagi yang datang kepada Imam Haddad, modelnya sama. Habib, saya mau bangun masjid. Kata Imam Haddad, ya udah, kamu percaya nggak sama Habib? Percaya banget. Ini Habib Abdul Haddad ulama besar, sangat luar biasa. Dari masih kecil tuh beliau matanya nggak lihat karena sakit cacar api, sehingga kena matanya dan nggak melihat dari sejak kecil. Itu ibunya berdoa, ini Habib Abdul Haddad kalau emang dia nggak berguna nantinya biar mati aja, tapi ternyata hidup dan menjadi ulama besar Habib Abdul Haddad. Tapi yang nggak melihat hanya matanya, mata hatinya melihat sangat luar biasa Imam Haddad. Keilmuannya, akhlaknya, amalnya itu dari masih kecil, dari mungkin umur 7 atau 6 tahunan, dari masih kecil itu sholat duhanya nggak kurang dari 100 rakaat di beberapa masjid yang ada di kota Tarim. Terus masih kecil, sampai-sampai pernah tuh beliau ada masjidnya, salah satu masjid dikunci, lompat ke pagarnya mau sholat di dalam masjidnya, begitu. Amalnya dari masih kecilnya udah begitu. Sudah dewasanya luar biasa Habib Abdul Haddad. Datang, kamu percaya sama Habib? Saya percaya sama Habib. Terus ya udah, sekarang gini aja. Kamu berikan uangnya yang buat bangun masjid buat Habib. Habis itu udah pasti kamu akan mendapatkan pahala bangun masjid nanti di akhirat. Udah terserah Habib mau bangunin masjid di mana, atas nama siapa, di kampung mana, di desa mana, pokoknya kamu taunya nanti pasti di akhirat kamu dapat pahala bangun masjid. Kata ini Habib Abdul Haddad. Akhirnya kata orang ini, kalau gitu saya nggak bisa melihat masjidnya. Kan saya pengen juga lihat masjidnya, pengen tahu. Sesekali saya pengen juga sholat situ. Rasa-rasanya kayaknya berat kalau begitu caranya, kata ini orang. Akhirnya kata Imam Haddad, udah, kalau begitu pulang, nggak usah bangun masjid. Artinya orang mau ikhlas itu butuh latihan dan sangat berat, dan ikhlas itu khalis, murni hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Murni hanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang sulit, orang mau ikhlas itu sulit, dan ikhlas harus sampai meninggal. Pernah juga tuh di zaman Sayyidina Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Hasan Basri, ada seseorang yang baru pulang dari haji. Imam Hasan Basri diundang atau datang ke situ. Datang ke situ, duduk Imam Hasan Basri disambut. Belum sampai duduk, ini sahibul baitnya bilang, itu nyuruh kepada anak buahnya, tolong ambilkan karpet yang bagus yang saya beli waktu saya haji, bukan tahun kemarin tapi 2 tahun yang sebelumnya. Maksudnya dia mau menunjukkan bahwasanya tuh dia tahun ini haji, tahun kemarin haji, 2 tahun yang lalu haji, terus sebelumnya juga haji terus. Kata Imam Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ini adalah Sayyidut Tabi'in. Beliau katakan, kasihan ini orang, ibadah hajinya dari yang tahun ini, tahun kemarin, tahun sebelumnya dan sebelumnya semuanya habis, hangus, nggak ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan perkataan yang semacam itu doang. Jadi berat. Orang mau ikhlas itu berat. Orang mau ikhlas itu sulit. Nah, kita karena sulitnya orang menjadi ikhlas, kita butuh latihan. Kerjain aja deh amal. Beramal, nggak usah kita
memulai amal dengan ikhlas. Kita mulai amal dengan apapun niatnya. Nanti sambil berbenah diri untuk belajar ikhlas, untuk pelan-pelan menjadi ikhlas. Terus kalau ikhlas, kata saya punya guru tuh, kalau ikhlas itu adalah yanmu wa yastamir. Saya punya guru Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun, pesantrennya sekarang Dalwa atau Darul Lughah Da'wah. Beliau katakan ikhlas itu adalah pasti kalau sesuatu dilandasi dengan dasar ikhlas akan berkembang itu amal dan akan istiqomah. Nah ini terbukti. Pesantrennya beliau udah meninggal tahun 2000. Pesantrennya beliau dulu kecil, ngontrak-ngontrak di Bangil. Bahkan sampai beberapa belas rumah, 18 atau beberapa belas rumah ngontrak karena makin banyak ya santri. Ngontrak-ngontrak sehingga pindah di satu tempat dan masih kecil, masih nggak bagus pesantrennya, masih sederhana. Dan sekarang dahulu saya pas mondok di situ tahun 2000. Tahun 2000 itu muridnya masih 1000. Sekarang 2024 muridnya ada 18.000 dan ada beberapa lokasi, ada 4, Dalwa 1, Dalwa 2, Dalwa 3, Dalwa 4 dan lagi dibangun Dalwa 5. Cuman rentan waktu sebentar, 24 tahun. Dalam jangka waktu 24 tahun semua orang heran, terlalu pesat. Pondok pesantren bisa maju, bisa besar. Banyak pesantren-pesantren yang besar tapi lama. Udah puluhan tahun jadi besar, beberapa puluh tahun, butuh beberapa puluh tahun. Nah ini dengan singkat, dengan waktu yang singkat, kita anggap 24 tahun, dari muridnya yang belasan orang, atau kita anggap dari tahun 2000 tuh, dari tahun 2000 kita anggap itu muridnya 1000 atau 2000 sama yang perempuan 2000. Sekarang udah 18.000 orang. Dan pesantren dimulainya dari tahun kalau nggak 89 atau 87, masih baru pesantren tapi pesat. Ini adalah bukti keikhlasan itu dapat memperkokoh amal dan akan melanggengkan amal, juga akan menjadikan amal tersebut berkembang karena dilandasi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala amal yang kita kerjakan, baik yang sedikit maupun yang banyak, baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, Allah gerakkan hati kita untuk melandasi dan mendasari daripada amal-amal tersebut dengan keikhlasan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam